Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini mau kasih rekomendasi ke kalian khusus bagi kalian yang udah cukup umur. Oke, film-film ini merupakan film cinta antara cewek yang masih muda banget yang menjalin cinta dengan cowok yang udah jauh lebih tua atau selisih usianya jauh banget ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung aja mulai yang pertama. Dan memang semua ini film barat ya guys. Yang pertama ada American Beauty tahun 1999. Diceritakan mengenai seorang ayah di mana ia sedang melewati krisis paruh baya nih guys. Ia merasa gagal menjadi seorang ayah. Ia mempunyai istri yang selalu gila kerja dan tidak punya hubungan yang harmonis dengannya, serta putrinya yang selalu memusuhi dirinya. Sampai suatu ketika ia malah jatuh hati dan terlibat cinta yang ada icikiwirnya nih dengan teman si putrinya. Ia pun mulai bergejolak nih guys dengan cinta tersebut. Ini dia American Beauty. Next ada film Buffalo 99 tahun 1998. Film ini bercerita mengenai seorang pria yang baru aja keluar dari penjara. Ia ingin pulang nih guys ke rumah kedua orang tuanya, tapi ternyata ia tidak pernah mengatakan atau mengaku bahwa ia pernah masuk penjara. Ia bercerita kepada orang tuanya bahwa ia kerja dan sering keluar negeri, bahkan punya istri yang cantik dan hidup bahagia. Ia pun harus membuktikan perkataannya tersebut, hingga akhirnya ia menculik seorang wanita muda nih untuk dipaksa menjadi istrinya. Lama-kelamaan malah timbul cinta di antara mereka. Kemudian berikutnya ada Lost in Translation tahun 2003 yang diperanin oleh Bill Murray dan juga si Black Widow Scarlett Johansson. Diceritakan seorang pria yang merupakan bintang film sedang syuting iklan di Jepang nih guys. Ia pun harus meninggalkan istri dan anaknya. Di sisi lain ada wanita muda si Scarlett Johansson ini. Ia menemani suaminya yang fotografer untuk melakukan pekerjaan di Jepang. Mereka pun tidak kerasa nih guys dengan situasi yang ada di Jepang. Dan suatu malam mereka nggak sengaja bertemu dan saling ngobrol dan klop lah mereka. Hingga timbul percikan di antara mereka. Next ada The Lover tahun 1992. Tanda petik banget, ini film khusus bagi kalian yang udah cukup umur, harus cukup umur. Film ini bersetting di Vietnam tahun 1920-an nih guys, dan diceritakan mengenai seorang wanita dari Perancis yang tinggal di sebuah asrama dan dia masih berumur 15 tahun. Suatu ketika ia bertemu dengan seorang cowok yang berasal dari Cina yang usianya sudah jauh lebih tua darinya nih guys. Mereka pun menjalin hubungan cinta dan si pria ini mengajarkan hal-hal icikiwir nih kepada si cewek ini. Hingga akhirnya cinta mereka kandas. Berikutnya ada An Education tahun 2009. Diceritakan mengenai seorang wanita yang masih muda banget, di mana ia ini selalu menghabiskan waktunya untuk belajar dan ingin mewujudkan mimpinya masuk di universitas ternama. Hingga suatu ketika ia bertemu dengan seorang pria yang jauh lebih tua darinya dan mengajarkannya pendidikan di luar sekolah. Ngerti ya maksud saya pendidikan di luar sekolah? Nah, ternyata ia merasa bahwa kehidupan yang ia temui baru ini sungguh bisa ia nikmati selain belajar. Ini dia An Education tahun 2009. Berikutnya ada film The Girl in the Cafe tahun 2005. Diceritakan mengenai seorang pria yang udah berumur bertemu dengan seorang pria yang masih muda atas unsur ketidaksengajaan, di mana mereka datang ke sebuah kafe dan tempatnya penuh sehingga mereka harus berbagi kursi. Mereka pun saling ngobrol tentang kehidupan masing-masing hingga suatu hari si cowok parubaya ini memberanikan diri untuk mengajak kencan si wanita ini. Dan bagi kalian yang ingin film yang langsung to the point, maka film ini bukan untuk kalian ya guys. Film ini dengan alur yang lambat, jadi kalian yang suka menikmati alur lambat bisa nonton film ini. Berikutnya ada Beau Pere tahun 1981.
Film ini khusus bagi kalian yang udah cukup umur ya guys, bener-bener udah cukup umur. Diceritakan mengenai seorang ayah di mana ia menjalin cinta dengan anak angkatnya sendiri ketika ibunya sudah meninggal karena sebuah tragedi nih guys. Nah, bahkan di film ini bener-bener diceritakan Ichikiwirnya ini terbuka banget ya guys. Jadi sangat tanda petik bagi saya untuk bagi kalian yang udah cukup umur aja yang udah boleh nonton. Oke, ini dia BOPR tahun 1981. Berikutnya ada Last Tango in Paris tahun 1972. Udah klasik nih guys, tapi saran saya yang klasik-klasik gini biasanya lebih berani nih daripada film-film baru. Diceritakan mengenai seorang pria yang udah berumur di mana ia bertemu dengan wanita muda dan menjalin cinta atas nafsu belaka. Nah, bahkan film ini menjadi kontroversi nih guys karena ada salah satu adegan ketika si wanita ini dipaksa Ichikiwir nih tapi menggunakan mentega. Nah, hal tersebut menjadi perbincangan hingga saat ini. Ini dia Last Tango in Paris tahun 1972. Next ada Under the Sun tahun 1998. Diceritakan mengenai seorang pria yang udah berumur di mana ia tidak bisa membaca dan menulis nih guys, dan ia ditinggal meninggal oleh ibunya. Hingga suatu ketika ia membuat iklan di surat kabar untuk mencari asisten rumah tangga untuk membantunya dalam kehidupannya sehari-hari. Masuklah seorang wanita dengan umur yang masih muda. Dan kemudian kelanjutannya bisa Anda tebak sendiri. Yes, timbul percikan cinta di antara mereka. Ini dia Under the Sun tahun 1998. Kemudian berikutnya ada Lolita tahun 1997 yang sekali lagi khusus bagi kalian yang udah cukup umur nih yang boleh nonton. Film ini bercerita mengenai seorang profesor di mana ia tertarik dengan wanita yang masih muda nih guys. Suatu ketika ia bertemu dengan cewek yang masih muda dan kemudian demi mendekati cewek tersebut ia menikah dengan ibunya. Dan si ibu ini akhirnya meninggal nih karena kecelakaan. Tinggallah mereka berdua. Si cewek ini mau gak mau harus terus menuruti si ayah nih dengan segala keinginannya yang membuatnya stres. Ini dia Lolita tahun 1997. Oke, itu dia guys film-film cinta antara cewek yang masih muda dengan cowok yang jauh lebih tua. Karena banyak nih guys yang bagus-bagus, jadi saya bikin beberapa part. Ini yang part pertamanya. Kalian bisa nonton juga part keduanya ya. Sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lain. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan mohon maaf. Oke, bye-bye.